Ini adalah latihan soal countable sama uncountable. Silakan dikerjakan yang terlihatnya dulu. Ya, berarti nomor 1, 2, 7, 8. Ya, I will give you 2 minutes from now. Jika sudah, silakan di chat box bilang done, sir. Okay, you can say done, sir. So I can know how many students here who has done. Okay, kayak gini, done, sir. Kalau udah ngerjain 1, 2, 7 dan 8 ini. Jadi kita bahas bareng-bareng. Okay, I will mention it. Done. Okay, there are 13 students who has done. Nice. Okay, sekarang kita langsung pembahasan over here. Take a look at here. Bahas bareng-bareng ya. Lihat di sini soalnya. Hey, hello, suara saya kedengaran? Can you hear my voice? Kedengaran, Miss. Sure. Tuh kan, kedengeran Miss tuh. Kedengeran teh, jangan-jangan. Oke. Yeah, there are a number of people of the fashion show. Ingat nih. There are a number of people at the fashion show. Okay?
ada sejumlah orang, tuh kan a number, berarti kan sejumlah untuk yang bisa dihitung pakai number kan. There are a number of people at the fashion show. Unfortunately, sayangnya hanya bla 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 designers are there. Nah, cara menjawab seperti ini adalah ingat designers itu countable atau uncountable? Countable kan? Oke. Countable kan? Sama halnya kayak Portable. teachers. Sama halnya kayak teachers ya, countable. There are a number of people at the fashion show. Unfortunately, only berarti hanya sedikit desainer yang hadir. Sedikit untuk benda countable itu berarti menggunakan a few. A few. Nice. A few. A few designers are there. Number 2, I was confused at the time because I didn't have, ingat, time. Time itu dalam bahasa Inggris itu uncountable karena mengacu pada experience and memory. Betul? Jadi, I don't have much time. Much. Okay, much time. Nice, isinya yang B. Yang ini tadi yang B juga. Number 7, our living room has blah 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 furniture. Furniture adalah uncountable. So, sometimes there is so blah 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 das juga sama uncountable. Berarti isinya adalah some furniture, there is so much dust, berarti yang D. Oke. Nice. Number 8, it has been our habit, udah menjadi kebiasaan kita. After eating dinner, we always eat grapes. Grapes itu adalah countable. Berarti isinya adalah some grapes. Oke, seperti itu. Satu-satunya yang benar adalah yang C, karena yang lainnya yang A, B, sama D itu untuk uncountable. Ini sebenarnya bisa juga pakai any, bisa juga. Cuman kan di sini kalimatnya bukan negatif, betul? Seperti itu, guys. Gampang kan cara jawabnya kalau udah tahu materinya mah ya? Santuy. Atau ada yang masih salah? Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, kita lanjut lagi ya. 11 ini, lihat. Nomor 3, 4, 5, 9, 10. Dalam soal TOEFL, lihat nomor 9 sama 10. Dalam soal TOEFL akan ada soal seperti ini. Nah, sengaja saya sediakan langsung sekarang supaya kita belajar gitu ya. Nomor 9 sama 10 itu adalah soal di mana kita harus mencari yang salah. Nama jenis soalnya adalah error recognition. Boleh? Error recognition. Berarti di soal nomor 9 sama 10 kita mencari yang salah. Mana nih yang kurang cocok gitu. Kalau nomor 3 sama 4 sama kayak tadi mencari yang benar. Oke, jangan sampai kebalik. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Saya izin dulu ke itu ya, ke air ya. Wait.
Oke guys, ada yang sudah? Yuk kita bahas. Ini masih 13 orang. Searching. Ada yang sudah? Yo, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oh ya, ada satu orang yang sudah nih. Siapa nih? Aulia Intan. Oke, nice. Oh my God, so many students who has done this test. Oke. Oh, sudah, kita langsung bahas nih. Cuman ini baru 10 orangan yang sudah nih. Dari total mahasiswa di sini ada 30 orangan ya. Oke, yuk kerjakan. Oke, kayaknya udah deh, udah banyak yang udah. Oke, kita langsung bahas aja nomor 3. He just pays me, bla bla bla, money, then I guess. Lihat ini, money is uncountable, oke? Ini berarti ada then, berarti kan membandingkan tuh. Lebih sedikit uang yang aku kira, berarti isinya adalah less, oke? Less money than I guess, nice. Number 4, oh my God, the clothes that you are wearing, ingat ini clothes. Clothes itu adalah benda yang selamanya plural, oke, is never singular. Meskipun bajunya itu sebenarnya satu, tetap aja plural. Definisinya lucu sih. Definisinya dikarenakan lubangnya ada lebih dari satu. Kan di neck satu, ini satu, ini satu. Ternyata lubangnya lebih dari satu. Didefinisikannya itu. Jadi itu plural, selamanya plural meskipun satu bendanya. Jadi the clothes that you wear is so cool. Oke. Sorry, are so cool. Are, berarti yang si ya. Are so cool. Clothes termasuk benda yang selamanya plural, sama kayak scissors, jeans, trousers gitu ya. Okay. Number 5. There, blah blah blah, on our field in the winter. We need to be ready. Take a look at here. Di sini ada snow, kata bendanya. Oke. Oke, sekarang kakak tanya. Snow itu countable atau uncountable? Saya tanya, snow countable? Uncountable. Very good, uncountable. Berarti selamanya singular. Berarti selamanya singular ya. Berarti there pasti is. There is much snow. Berarti ya. There is much snow gitu. Sebanyak apapun saljunya tetap singular, makanya menggunakan is, gak akan mungkin menggunakan are. Kayak gitu. Paham ya? Do you get my point? Paham ya? Oke, ini nggak mungkin there are. It's impossible using there are. Oke, karena bendanya uncountable. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Nomor 9 kita mencari yang salah. There are blah 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 geese around the park. They only drink little water in the pool. Yang salah yang mana? Yang mana? Yang salah adalah yang B. Very good. Goose itu angsanya satu ya, harusnya banyak. Jadi harusnya geese. Oke. Ini termasuk irregular noun, yang mana kata benda yang pluralnya itu merubah katanya. Ya kayak person jadi people gitu kan ya. Woman jadi women, sama kayak gitu. Child jadi children. Ini juga sama goose jadi geese. So the knowledge of irregular noun must be a little bit deep. Sedikitnya tahulah tentang irregular noun seperti ini. Gitu ya. Number 10, the knowledge the teachers have so much knowledge, so we must respect them by giving much attention. Okay, which one is aduh, itu belajarnya sambil tiduran enak banget, Vina Yunia. Oke. Nomor 10, mana nih yang salah? Yang B. Knowledge. Good, nice. Yang B, knowledge. Harusnya knowledge aja gitu kan ya. Harusnya knowledge aja cukup. Kenapa? Karena knowledge kan uncountable. Like I said to you, uncountable cannot be added as sama yes. Gitu ya. Paham ya? Jadi kayak information, knowledge itu kan uncountable, nggak bisa diakhiri oleh huruf s untuk berarti pluralnya gitu, nggak bisa. Oke, seperti itu. Dan nomor ini, nah sekarang take a look at here. Kita bisa jawab bareng-bareng dengan cepat nomor 6. Ini nomor 6.
Nah, ini nomor 6. Silakan nomor 6 satu soal lagi. Kita bisa jawab cepat. Kira-kira nomor 6 apa nih jawabannya, guys? That television program always shows us blah, 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 fake news that make our society divided. Which one is wrong? Which one is wrong? Which one is right? Which one is right? Sorry. Mana nih? Boleh jawab bareng-bareng? Some. Oke. Many. Ayo. Many. Take a look at here. That television program always shows us fake news. Ingat, news adalah uncountable. Nggak bisa dong pakai many. Many kan untuk countable, banyak untuk countable. Jadi itu adalah yang some, betul sekali yang C. Some fake news. Oke, that make our society divided. Kenapa nggak pakai any ini juga kan bisa, sir. Kan di konteks kalimat ini tidak ada negatif, nggak ada not gitu. Oke, paham? Paham ya? Paham? Yes. Oke, nice. Nah kalau setelah beres latihan soal ini, baru nanti PPT-nya saya bakal share. Oke, seperti itu. So we have done about countable and uncountable. We'd like to move to the new material. I would like to teach you about this subject and verb agreement. What is it? Almost, let's say almost 30%. 30% bakalan ada soal subject and verb agreement di soal TOEFL ini. So make sure you understand about this, okay? Ingat, nih subject and verb agreement. Subject and verb agreement intinya adalah subject and verb agreement itu adalah intinya adalah jika subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Intinya itu sih. Maka verbnya juga harus singular. Sebaliknya, jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Oke, let's sebelah sini. The verb must be plural and the subject must be plural. Or sebaliknya, the verb must be singular and the subject must be singular. Maksudnya gimana sih, Sir? Saya belum paham misalnya. Nih, sebentar. Oke, I would like to continue first. Take a look at here. Ingat dulu seperti ini. Kalau misalkan singular itu sudah pasti ada is, ada was, ada seems gitu ya. Ada needs, etc., etc. and etc. Itu adalah singular. Gitu ya. Itu adalah singular. Oke. Sedangkan yang the pitch seems right. The pitch seems right. Itu ada are, ada were, seem, need, etc. Itu adalah plural. Maksudnya gimana sih, Sir? Saya belum paham. Ingat to be is, kan lampaunya tuh was. Betul? Ya. To be are, kan lampaunya tuh were. Ya. Ini singular, ini plural. Oke. Nah, kalau misalkan singular, itu verbnya pasti diakhiri oleh huruf s, es, atau es. Itu sudah pasti mereka adalah singular. Singular. Sedangkan kalau verbnya biasa aja tanpa diakhiri oleh huruf s, es, sama is, itu adalah plural pasti verbnya. Contoh nih, saya kasih contoh. Misalnya, I work. I work. Kalau misalkan, saya lupa jelasin dulu ya. Ingat kalau misalkan subjeknya he, she, it, ini kan singular mereka semua, betul? Kalau misalkan subjeknya he, she, it, ketemu kata kerja, maka kata kerjanya harus diakhiri oleh huruf s, es, atau yes. Segimana akhiran huruf kata kerjanya. Contoh nih, for example, I work. Kalau he, berarti he works. Gitu kan? Kalau he, berarti he works. Ya. Lagi, kalau misalkan you study. Nah, ini kan akhirannya ya itu. You study. Kalau misalkan she, berarti she studies. Ingat, ya berarti she studies, y-nya drop menjadi yes. Ya, kalau misalkan they watch the game misalnya ya, they watch. Kalau misalkan he, berarti he watches. Ingat, nah inilah yang di bawah ini nih, he, she, he. Itu kalau misalkan ketemu kata kerjanya harus diakhiri oleh huruf s, es, atau yes. Tuh kan, diakhiri oleh huruf s, akhir huruf s, akhir huruf es gitu kan. Berarti itu verbnya singular, guys.
Kayak gitu, ya. Paham nggak sampai sini? Paham dulu nggak? Paham. Paham ya. Oke, take a look at here. Take a look at here. Nih, the peach itu sama kayak bola apa sih? Peach itu persik ya, kayak apel gitulah. The peach seems ripe. Ya, apelnya terlihat matang. Lihat seems-nya diakhiri oleh huruf S. Kenapa? Karena peach-nya buahnya satu. Karena kalau misalkan satu diganti sama dengan it. Ya, kalau misalkan kata bendanya satu nih kayak gini, itu bisa diganti sama it. Jadi bisa aja kalian bilang it seems ripe. Itu terlihat matang. It seems ripe. Itu terlihat matang. Itunya kemana? Ke apel tadi, ke buah persik ini nih, the peach. Gitu. The peach seems ripe. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang plural, bakalan seperti ini nih. The peaches. The peaches seem ripe. Persiknya terlihat matang. Kenapa ini kata kerjanya tidak diakhiri huruf S? Why? Karena kata bendanya banyak. Kalau misalkan kata bendanya banyak, kata gantinya bisa menjadi they. Ya, dalam bahasa Inggris, kalau kata bendanya banyak, mau itu burungnya banyak, kucingnya banyak, itu diganti sama they. Bisa. Jadi they seem ripe. Betul. Karena subjeknya plural, maka kata kerjanya juga harus plural. That's right. Oke, seperti itu. The peach, kalau ini the peach seems ripe. Kalau ini the peaches seem ripe. Oke, seperti itu. Nah, inilah disebut dengan verb agreement. Subjeknya singular, verbnya singular. Subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Seperti itu. Ya, contoh lagi nih. To make you understand deeper, okay? Take a look at here. Maybe this will clear things up. Ini bakal menjelaskan semuanya. Nih, ingat ya kalau misalkan masih ingat have, has, had. Kalau have kan buat I, we, they, has buat he, she, it. Udah pernah belajar kan waktu itu apa ya? SMP itu ya. Itu SMP ya. Kita udah pernah belajar kalau misalkan are buat you, we, they, kalau is buat he, she, it. You have ever learned about that, okay? Nih, the cat runs into the wall. Ya. Kenapa ini runs diakhiri oleh huruf S? Why? Karena cat-nya satu. Kalau cat-nya satu, kata gantinya bisa jadi it. Tadi kakak udah pernah bilang, kalau misalnya subjeknya he, she, it, ketemu kata kerja diakhiri oleh huruf S. Oke? Jadi cat runs into the wall. Kalau misalkan yang kedua nih, the cat has claw, masih singular. Karena kata kerjanya it, jadi menggunakan has. Ingat, kalau misalkan have itu buat I, you, we, dan they. Sedangkan ada has buat he, she, it. Oke, seperti itu. Ya. Jadi ini it has, sama aja dengan it has yang ini nih. The cat has claw. Ya, kucing itu memiliki cakar, gitu kan. Itu singular, tuh. Semuanya singular, karena verbnya singular. Has, ini runs, gitu dari huruf S. Verbnya singular. Sedangkan yang bawahnya, itu adalah verbnya plural. Check a look at this. The cats run, tuh kan. Verbnya tidak diakhiri oleh huruf S. Kenapa? Karena kata benda, karena subjeknya cats. Banyak dong, ya. Cats-nya banyak dong, berarti kata gantinya sama dengan they. Jadi they run into the wall. They run into the wall. They-nya kemana? Ya ke kucing-kucing itu. Oke. Lagi, the cats have claw. Cats-nya banyak kan, berarti kata gantinya sama dengan they. Makanya they have claw. Mereka memiliki cakar. Merekanya kemana? Ke kucing-kucing tadi. Gitu. Jadi kalau kata bendanya banyak, kata gantinya bisa jadi they. Oke, seperti itu. So, careful with this. Careful with subject and verb agreement. Di TOEFL banyak kayak gini-gini tuh. Suka kadang-kadang ngeco. So, you need to know. Makanya tadi sebelumnya saya ajarkan countable sama uncountable kan tentang singular plural. Kenapa? Karena akhirnya nyambung ke sini. It will connected to this. Oke, it will be connected to this. Oke, sampai sini dulu. Do you get my point, guys? Before I continue? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Oke, nice. Nah, sekarang ke sini. Nah, kenapa ini salah? Kenapa ini benar? Why? She and him meet lecturer wrong. She and him meet lecturer right. Why is it so? Because ada she and him. Betul, because she and him sama dengan they. Makanya nggak mungkin verbnya singular. Verbnya harus plural. Makanya yang benar adalah yang ini kan. She and him meet. Karena she and him sama dengan they kan. Oke, seperti itu. Meet the lecturer. That's correct. Oke. Nah,
Yang ke bawah, yang selanjutnya, uncountable is definitely singular. Saya pernah jelaskan, uncountable, benda yang tidak bisa dihitung, itu selamanya singular, remember that. Gak pernah jadi plural. Oke, makanya nih, $1,000, $1.000, sebanyak apapun dolarnya, tetap is. Tuh kan, gak mungkin jadi are. Ya. Oke, a lot of grain, sebanyak apapun gandumnya. Kalau selama benda itu uncountable, tetap is, tuh kan. Lot of grain is stolen in Sukabumi. Dicuri gitu ya. Ini dibentuk pasif in Sukabumi. Nanti I will teach you about how to create pasif. Oke. The oil has high price. Minyaknya memiliki harga yang tinggi. Ini kan uncountable, betul? Makanya verbnya singular. Uncountable forever is singular gitu ya. Is forever singular. Seperti itu. So maybe you get my point. Okay. Next. Nah, be careful you don't do this when correcting sentence. Don't change the tense of the verb, just change the form of singular or plural. Maksudnya gimana sih, Sir? Lihat seperti ini. Nah, ini salah. Why? Ini salah nih.